Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang letak dan geografis Indonesia. Sebelum masuk ke pembelajaran, kakak akan menyebutkan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu mengidentifikasi letak astronomis Indonesia berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Yang kedua, menjelaskan letak geografis Indonesia di antara dua benua dan dua samudra. Yang ketiga, mendeskripsikan kondisi iklim tropis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kehidupan sehari-hari. Indonesia memiliki banyak pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Pertanyaannya, di manakah letak Indonesia di permukaan bumi? Nah, posisi ini dapat dijelaskan melalui letak geografis dan letak astronomis. Letak astronomis adalah posisi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur yang ada di peta. Nah, di sini ada gambarnya nih. Nah, garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal melingkari bumi. Kemudian, letak astronomis Indonesia. Nah, letak astronomis atau letak absolut adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur dalam sistem koordinat. Nah, garis bujur membentang secara vertikal dari kutub utara ke kutub selatan, sedangkan garis lintang sejajar dengan garis khatulistiwa dan membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Nah, Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, pengaruh letak astronomis terhadap iklim tropis. Nah, Indonesia memiliki iklim tropis karena berada di sekitar garis khatulistiwa yang ditandai oleh suhu tinggi sepanjang tahun dan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke, selanjutnya pengaruh letak astronomis terhadap pembagian zona waktu. Indonesia terbagi menjadi 3 zona waktu. Yang pertama, waktu Indonesia Barat. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah. Dan yang terakhir, waktu Indonesia Timur berdasarkan letak bujur. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Apa saja ya teman-teman? Ya, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di bagian utara dan benua Australia di bagian selatan. Nah, letak di antara dua samudra, yang pertama itu Samudra Hindia di bagian barat dan selatan. Yang kedua, Samudra Pasifik di bagian timur. Teman-teman, apa saja sih yang memengaruhi dua musim di Indonesia? Ya, musim hujan dan musim kemarau merupakan dua musim utama di lingkungan tropis Indonesia. Nah, angin muson yang berganti-ganti berdampak pada iklim ini. Selanjutnya, dampak iklim tropis bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada pertanian. Nah, contohnya itu seperti beras, jagung, dan kelapa sawit merupakan tanaman pangan yang tumbuh subur di iklim tropis. Yang kedua, ada pariwisata. Nah, Indonesia merupakan tujuan wisata yang digemari karena cuacanya yang menyenangkan sepanjang tahun, terutama pulau-pulaunya yang eksotis dan pantai-pantainya yang tropis. Nah, yang terakhir ada kekayaan alam. Nah, kekayaan alam contohnya seperti hujan tropis merupakan rumah bagi berbagai macam tumbuhan dan hewan yang tidak biasa dan keanekaragamannya dipengaruhi oleh lingkungan tropis. Apa saja sih teman-teman contoh pengaruh iklim tropis dalam aktivitas sehari-hari? Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, petani menanam padi saat musim penghujan. Yang kedua, nelayan melaut pada musim tertentu. Yang ketiga, masyarakat menjaga selokan untuk mencegah banjir. Dan yang terakhir, aktivitas luar ruangan dipengaruhi cuaca. Teman-teman, kita waktunya kuis. Nah, apakah kamu siap untuk menguji pemahamanmu? Oke, pertanyaan pertama, letak astronomis Indonesia berada di antara garis lintang
dan garis bujur. Kira-kira berapa ya teman-teman? Ya, benar. Jawabannya 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pertanyaan selanjutnya, letak geografis Indonesia terletak di antara benua dan samudra apa ya teman-teman? Ya, benar. Letak geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan Australia dan Samudra Hindia dan Pasifik. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.